Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita melihat seseorang yang penampilannya sangat sederhana? Pakaiannya biasa saja, tapi wajahnya memancarkan ketenangan dan cahaya yang begitu meneduhkan. Di sisi lain, pernahkah kita juga melihat orang yang seolah memiliki segalanya, harta melimpah, kedudukan tinggi, penampilan yang menawan, namun hidupnya terasa hampa, gelisah, dan jauh dari ketenangan? Sahabatku, inilah perbedaan besar antara pandangan manusia dan pandangan Allah. Kita, sebagai manusia, seringkali terjebak menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar. Rupa, harta, dan status sosial. Tapi Allah, Sang Pencipta kita, menilai dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu hati dan amal perbuatan kita. Dalam sebuah hadis yang begitu agung, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya begitu menusuk, menembus dinding-dinding keangkuhan yang mungkin ada dalam diri kita. Hadis ini adalah pengingat abadi agar kita senantiasa fokus untuk membersihkan dan memperindah apa yang ada di dalam hati. Kita hidup di zaman di mana penampilan adalah segalanya. Banyak orang berlomba-lomba untuk menampilkan versi terbaik dirinya di media sosial, di hadapan orang lain. Semuanya tampak sempurna, indah, dan membahagiakan dari luar. Tapi hanya Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar tulus dan ikhlas di dalam hatinya. Mungkin ada seseorang yang wajahnya tidak rupawan, pakaiannya tampak lusuh, tapi di setiap keheningan malam, ia bersujud sambil menangis. Ia memohon bukan untuk kekayaan dunia, bukan untuk pujian manusia, tapi hanya untuk satu hal: ampunan dan keridaan dari Allah. Orang seperti ini mungkin tidak terlihat di mata manusia, tapi namanya begitu terkenal di kalangan penduduk langit. Sebaliknya, ada orang yang namanya selalu disebut-sebut, dipuji, dan disanjung oleh banyak manusia. Namun sayangnya, semua amalannya hancur lebur karena satu penyakit hati yang mematikan, yaitu riya atau pamer. Ia bersedekah agar disebut dermawan, ia beribadah agar dianggap saleh. Ia lupa bahwa Allah hanya menerima amalan yang dilandasi oleh keikhlasan. Ingatlah sahabat, Allah tidak pernah tertipu oleh kemewahan dunia. Allah tidak kagum dengan jabatan dan kedudukan, dan Allah tidak terpesona oleh wajah yang paling rupawan sekalipun. Yang Allah cari dan yang Allah cintai adalah hati yang tunduk patuh kepadanya, serta amal yang dilakukan dengan niat yang murni, hanya untuknya semata. Hati adalah pusat kendali dari seluruh kehidupan kita. Ia adalah sumber dari segala amal. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, tugas terbesar kita bukanlah mempercantik penampilan luar, tapi membersihkan dan menyehatkan hati kita. Hati tidak bisa dibersihkan dengan sabun atau air. Hati hanya bisa dibersihkan dengan memperbanyak dizikir, mengingat Allah, dengan taubat yang tulus, dan dengan menjaga keikhlasan dalam setiap langkah kita. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenung. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Untuk siapa sebenarnya semua yang kita lakukan selama ini? Apakah kita bekerja keras demi pujian atasan? Apakah kita berbuat baik agar dilihat orang lain? Ataukah semua itu benar-benar kita niatkan untuk mencari wajah Allah semata? Jangan sampai seluruh hidup kita habis hanya untuk mengejar penilaian dan validasi dari manusia, sementara pandangan Allah yang Maha Mulia justru berpaling dari kita. Karena pada akhirnya, di hadapan Allah, semua yang kita banggakan di dunia ini
akan sirna. Tubuh yang kuat ini akan menjadi rapuh. Wajah yang kita rawat ini akan memudar. Dan harta yang kita kumpulkan akan tertinggal. Yang akan kita bawa menghadapnya hanyalah amal yang ikhlas dan hati yang bersih. Jadi sahabatku, jangan pernah merasa iri atau kecil hati melihat mereka yang lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih berkuasa. Karena bukan itu standar kemuliaan di sisi Allah. Boleh jadi, di mata manusia, kita dianggap kecil dan tidak berarti. Tapi di sisi Allah, kita adalah hamba yang mulia karena ketulusan hati kita. Setiap sujud yang kita lakukan dalam kesendirian, setiap senyuman tulus yang kita berikan kepada sesama, setiap sedekah yang kita sembunyikan dari pandangan orang lain, semuanya disaksikan dan dicatat oleh Allah. Tidak ada satu pun kebaikan yang sia-sia di sisinya. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, dengan niat yang tulus, Allah akan membalasnya dengan balasan yang jauh lebih besar. Maka, yuk, mulai hari ini, kita ubah fokus kita. Mulailah memperindah hati kita sebelum kita sibuk memperindah penampilan. Perbaiki niat kita sebelum kita terburu-buru memperbanyak amal. Karena sekali lagi, Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Mari kita jaga hati kita dari sifat sombong, dari ria yang menghancurkan amal, dan dari dengki yang membakar kebaikan. Sebaliknya, hiasi hati kita dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dan dengan rasa syukur yang tak terhingga. Karena pada akhirnya, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, pada hari itu, harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk pamer dan mencari perhatian. Mari kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk memperbaiki hati dan memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Karena sesungguhnya, yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar kebaikannya semakin menyebar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.